Alasan trio Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Izzels layak jadi pilihan utama. Pemain lokal Malaysia keluhkan adanya naturalisasi. Bukti oleh Roni bungkam ocehan pandit mencela-mencela. Dikaliku ranking FIFA Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Masih suasana lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi semakin ramai pemberitaan, ya jangan lupa nanti malam Timnas Indonesia U17 akan bertanding melawan Timnas Korea U17 di pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, ya. Doakan, berikan doa, berikan dukungan, berikan semangat agar timnas junior kita bisa terbang lebih tinggi, dengan catatan apabila Indonesia menang melawan Korea Selatan dan selanjutnya akan melawan Afghanistan dan Yaman, ya. Mudah-mudahan di tiga ini Indonesia mampu melewati dan bisa dipastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 akan berlangsung di Qatar. Jadi informasi yang akan kita sajikan hari ini adalah lika-liku ranking FIFA Timnas Indonesia dan pemain lokal Timnas Belanda mengeluhkan naturalisasi, ya, karena dia harus berjuang lebih keras agar bisa mendapatkan tempat posisi yang terbaik, ya, di line up timnas mereka, ya. Kalau menurut saya harus begitu. Kalau tidak bekerja keras bakal tertinggal gitu, ya. Dan alasan trio Rizky Ridho, Jay Izzels, dan Justin Hubner harus dimainkan dan oleh Romani bungkam pundit sepak bola. Coba kita saksikan bersama, ya. Perjalanan Timnas Indonesia di ranking FIFA dalam kurun waktu 2016 hingga 2025 bak menaiki roller coaster. Penuh dengan tanjakan terjal dan penurunan curam, namun kini asa untuk menembus 100 besar dunia semakin nyata. Kemenangan heroik 1-0 atas Bahrain di hadapan puluhan ribu supporter setia di SUGBK bukan hanya mengamankan 3 poin krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, raihan berharga ini memberikan tambahan 16,57 poin yang signifikan bagi skuad Garuda. Dengan total 1.142,83 poin, Timnas Indonesia siap melompat jauh di tangga ranking FIFA. Prediksi menggembirakan menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan meroket 7 posisi, meninggalkan peringkat 130 dunia untuk menduduki posisi 123 dunia. Sebuah lonjakan yang patut dirayakan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Kemenangan atas tim sekelas Bahrain menjadi penegas bahwa Garuda memiliki potensi untuk bersaing dengan tim-tim yang lebih mapan. Menariknya, jika prediksi ini akurat, posisi 123 akan menjadi peringkat terbaik Timnas Indonesia dalam 9 tahun terakhir. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performa. Dengan semua juang yang terus membara dan dukungan penuh dari supporter, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan terus memperbaiki posisinya dan semakin mendekati impian untuk menembus 100 besar dunia. Perjalanan ini masih panjang, namun setiap langkah positif adalah modal berharga untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Di balik kemenangan Timnas Malaysia atas Nepal di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, ada jeritan pemain lokal yang melangsa. Dalam pertandingan yang digelar pekan lalu, skuad Harimau Malaya asuhan Peter Ceklamovski menang 2-0. Laga tersebut sekaligus menjadi awal baru Timnas Malaysia dengan kehadiran pelatih baru dan sejumlah pemain keturunan baru. Peter Ceklamovski digadang-gadang bisa membawa Timnas Malaysia menampilkan gaya bermain sepak bola Eropa. Didukung komposisi pemain dengan hadirnya pemain keturunan baru, Victor Hevel salah satunya. Di laga melawan Nepal, Ceklamovski menurunkan 8 pemain naturalisasi dan keturunan, sementara sisanya pemain lokal. Dan ternyata hal itu menimbulkan gejolak. Satu pemain lokal merasa tersisih dari skuad, padahal dulunya selalu jadi pilihan utama.
Fakta tersebut keluar dari mulut Faisal Halim, bintang Selangor FC yang menjadi korban penyiraman air keras orang tak dikenal. Masuk sebagai pengganti, Faisal Halim mengaku kondisi di timnas Malaysia saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Saat ini, ia harus susah-susah berjuang keras untuk bisa menjadi pilihan utama dan bermain seperti biasa. Sebenarnya, susunan pemain dengan banyak pemain naturalisasi ini sudah biasa terlihat dari skuad Malaysia. Sejak Piala Asia 2023, Malaysia menjadi bahan perbincangan banyak pihak di dunia sepak bola karena komposisi pemainnya. Saat itu, tak ada protes yang dilontarkan pemain lokal. Namun saat ini ada satu pemain yang bersuara cukup vokal. Hal tersebut tentu berbeda dengan yang terjadi di timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini dihuni pemain yang notabene memiliki darah Indonesia. Para pemain keturunan seperti Jay Itzels, Ole Romney, Kevin Hicks, dan lainnya pun terlihat merangkul talenta lokal tanah air untuk mencapai tujuan bersama tim lambang Garuda di dada. 1. Catatan bermain apik. Sejauh ini, Ridho, Hapner, dan Itzels telah bermain sebanyak 6 kali. Uniknya, dari 6 catatan bermain bersama tersebut, ketiganya telah mempersembahkan 4 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Menyadur laman Transfermarkt, 4 kemenangan yang dipersembahkan oleh trio ini dicatatkan atas tim raksasa Asia sekelas Arab Saudi, kemudian tim ASEAN sekelas Filipina, dan 2 kali kemenangan atas tim utama Asia Tenggara sekelas Vietnam. 1 hasil imbang dicatatkan saat bertemu dengan Australia yang merupakan langganan Piala Dunia, dan 1 kekalahan terjadi saat mereka menjamu timnas Jepang di kandang sendiri. 2. Memiliki kemampuan untuk saling melengkapi. Sebagai pemain bertahan, baik Itzels, Ridho, dan Hapner tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Namun, yang membuat trio ini solid adalah mereka berhasil saling melengkapi satu sama lain. Sebagai pemain belakang, Jay Itzels memiliki kekuatan dalam berduel dengan lawannya. Namun, dirinya memiliki kelemahan dalam hal kecepatan. Dan disinilah peran Ridho. Kecepatan yang cukup baik yang dapat mengcover lambatnya Itzels dalam menutup pergerakan lawan. Sementara Hapner memiliki kekuatan dalam hal bertarung dan agitasi. Tak hanya itu, ketiga pemain ini memiliki kekuatan kaki yang berbeda-beda. Ridho memiliki kekuatan di kaki kanan, kemudian Jay Itzels memiliki kekuatan di kedua kakinya. Sementara Justin Hapner memiliki kekuatan utama di kaki sebelah kirinya. 3. Krisis lini pertahanan. Alasan ketiga mengapa Patrick Kluivert harus kembali menurunkan trio Hapner, Ridho, Itzels di laga selanjutnya karena kekompakan dan kesolidan trio ini adalah yang paling kokoh di skuad timnas Garuda di lini pertahanan. Itulah 3 alasan yang membuat Kluivert harus memainkan trio Hapner, Itzels, Ridho di pertandingan selanjutnya setelah berhasil menang melawan Bahrain. Semoga saja kesolidan yang telah mereka bangun bisa membuahkan poin penuh bagi timnas Indonesia di laga sisa nanti. Tampar dengan persembahan gol fantastis untuk kesekian kalinya oleh Ole Romney seakan menutup mulut pengkritik yang selalu memandang sebelah mata pemain keturunan asal Belanda itu. Apalagi dalam 2 pertandingan itu adalah debut Ole setelah sah menjadi warga negara Indonesia. Gol Ole Romney membawa timnas Indonesia unggul 1-0 di babak pertama melawan Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol Romney ke gawang Bahrain memanfaatkan asis cantik dari rekannya di Oxford United, Marcelino Ferdinand. Sebelum pada laga melawan Australia, Ole Romney mencetak gol pertamanya untuk timnas Indonesia. Meski pada laga itu, tim Merah Putih kalah telak 1-5 dari Australia. Ketajaman Ole Romney di 2 laga bersama timnas Indonesia juga seolah membungkam kritik yang sempat dialamatkan kepadanya. Kemampuan Ole Romney untuk bisa mempertajam lini depan timnas Indonesia diragukan media asing. Media Vietnam Dongga mempertanyakan keputusan PSSI melakukan naturalisasi pemain Oxford United itu. Naturalisasi Ole Romney, kesempatan atau pertaruhan?
tulis judul artikel media Vietnam tersebut. Bongda kemudian melandasi artikelnya soal Ole dengan pernyataan dari pengamat sepak bola Justin Laksana atau Coach Justin. Coach Justin mengungkapkan bahwa Ole Romney punya nilai tambah, yakni bahwa ia menimba ilmu sepak bola di Akademi Sepak Bola Belanda. Namun itu tidak berarti ia akan bersinar dengan timnas Indonesia. 2 gol kemudian membuktikan diri bahwa Ole Romney bukan sekedar hanya anak kemarin yang butuh adaptasi mendalam. Skill tak diragukan menjadi bukti ia tak dapat diremehkan begitu saja.